Ya, selamat sore Greener sekalian. Ya, kembali lagi bersama saya Dr. Andri Teja di acara webinar kesehatan pada sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial, di mana hari ini kita bekerja sama dengan Laboratorium Granostik sehingga kita bisa mengadakan webinar pada sore hari ini. Nah, webinar pada sore hari ini mengangkat tema yaitu tentang penyakit yang baru-baru ini mungkin lagi heboh ya. Jadi greener sekalian mungkin kurang tahu nih. Nah, ini penyakit apa sih? Atau gimana sih cara kita mengenali tanda dan gejala dan bagaimana nih kita bisa menghadapi penyakit cacar monyet ini. Mungkin sebelum kita langsung ke materinya, mungkin saya mau perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini kepada Dr. Melinawati, mungkin bisa dibantu untuk on cam, Dok. Ya, selamat sore Dr. Melina. Iya, selamat sore. Salah sebut Meliana. Sorry, Dr. Melianawati ya, Dok ya. Ya, panggil aja Meli gitu, nggak masalah sih. Daripada ribet-ribet ya. Saya Dr. Andri dari SPIL, mewakili teman-teman dari SPIL sekalian mengucapkan terima kasih nih. Dr. Meli udah sibuk-sibuk nyempetin waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Granostik ya, sehingga acara pada sore hari ini bisa terselenggara dengan baik. Nah, sebelum saya lanjut lebih kepada materi, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Mungkin teman-teman biar sekalian kenalan sama Dr. Meli. Dr. Melianawati. Nih, kali ini udah nggak salah ya, Dok ya? Korek, betul sekali. Oke, ya. Dr. Meli ini menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ya, Dok, dari tahun 2003 sampai dengan 2010. Kemudian Dr. Meli melanjutkan pendidikan spesialis di China ya, Dok ya ini ya. Iya, China, bukan China. Chongqing Medical University ya, Dok? Chongqing. Oh ya, itulah ada dialek-dialeknya itu. Iya, ada dialeknya. Ya, Oke, dari 2011 sampai dengan 2014 dan kembali lagi ke Indonesia penyetaraan di Universitas Samratulangi Manado 2019 sampai dengan 2020. Nah, saya kebetulan juga dari Universitas Samratulangi, Dok. Oh Cuma ya, kita nggak ketemu di Dok pada saat saya udah kelar dokter umum. saya masuk. Benar, dokter baru datang ke Manadonya. Mungkin teman-teman saya yang satu angkatan yang lagi ambil residen di Unsrat yang mungkin kenal dokter Meli. Oh iya, iya, iya. Jadi off the record nih sebelum tadi, saya kan baru terima CV-nya dokter tadi siang ya, Dok ya. Iya. Saya baru, oh dari Samrat juga nih, makanya saya cross check ke teman saya nih kebetulan lagi ambil residen di Samrat juga. Iya. Valid nggak? Valid Dok. Dokter beneran kok, Dok, bukan dokter. Bener ya berarti ya, nggak abal-abal ya. Oke, Dok. Sekarang Dokter Meli ini bekerja di Rumah Sakit Reksa Waluyo Mojokerto, benar ya, Dok, dari 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian di RS Eka Husada Gresik ya, tahun 2021 sampai Enggak, kalau di RS Eka Husada sudah ya. resign. Kemudian masih praktek pribadi juga ya, Dok, dari Iya. 2015 sampai sekarang dan menjadi dosen di FK Universitas Ciputra Surabaya 2017 sampai sekarang. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman Greeners nih yang ponakan-ponakan atau anaknya mau ngambil kedokteran di Universitas Ciputra nih, salah satu dosennya nanti ketemu Dokter Meli nih. Ya, oke Dok, kita tanpa berlama-lama udah perkenalan. Nah, mungkin sebelum nanti lanjut ke Dokter Meli share screen, mungkin Dokter Meli boleh jelaskan dulu nggak sih secara singkat kenapa topik ini tuh lagi menjadi hot topic gitu loh, Dok. Yang kenapa teman-teman di Greeners ini perlu tahu semuanya terkait penyakit yang satu ini, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Andri. Saya mau mengucapkan selamat sore dan terima kasih juga kepada itu Greeners itu apa sebutan untuk
Teman-teman spill. Teman-temannya Spill. Oke, Greeners ya, PT Spill yang dan teman-teman dari Granostik yang sudah memberikan saya kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian kembali ke topik, kenapa kok kita mau bahas monkeypox ya? Nah, karena monkeypox ini kan dari Agustus ini kan sudah heboh. Nah, kita mau prevent, jadi untuk pencegahan agar penyakit ini tidak sampai kayak COVID. Karena sama-sama infeksi virus, jadi kan penularannya lumayan randomly ya. Kalau virus kan cepat ya, jadi tergantung dari imun masing-masing kitanya ya, pasiennya gitu ya. Jadi supaya ini pencegahan, gimana kita harus mengedukasi masyarakat. Yang satu, pertama tidak boleh panik. Dan yang kedua, tetap harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya penyakit monkeypox ini tidak sampai menjadi endemi dan pandemi seperti COVID. Jadi kalau bisa di-stop, di-stop. Tujuannya untuk mengedukasi seperti itu. Oke, Dok. Mungkin para greeners nih udah penasaran nih, kira-kira apa sih penyakit ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dr. Meli untuk bisa share screen dan present materinya, Dok. Dipersilakan. Oke, saya izin share screen ya. Suara saya cukup jelas didengar. Cukup jelas, Dok. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah bisa lihat slide saya ya? Sudah, Dok. Silakan. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah suara saya atau sinyal kurang bagus, tolong diinfokan ya. Siap, Dok. Siap. Silakan, Oke, Dok. terima kasih. Baik, sore hari ini saya akan share sedikit ya tentang apa itu monkeypox dan bagaimana untuk pencegahan ya untuk monkeypox ini. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Melianawati, SPDV. Jadi SPDV itu adalah istilah baru dari, kalau dulu SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Jadi kalau sekarang tuh SPDV itu spesialis dermatologis and venerologis. Sebenarnya sih sama, cuman itu DV itu adalah bahasa medisnya begitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada SPDV, SPKK itu sebenarnya sama ya. Nah, untuk monkeypox sendiri, ini merupakan suatu penyakit infeksi virus yang dulunya dia adalah penyakit yang ditularkan melalui binatang, seperti judulnya monkeypox, ya. Jadi ini adalah suatu penyakit virus yang ditularkan melalui binatang. Tapi zaman sekarang, zaman now, tidak hanya dari binatang saja yang bisa menularkan penyakit ini, tapi penyakit ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia juga. Di mana virus yang ditularkan itu merupakan genus dari suatu virus yang namanya orthopox virus. Ini kalau dulu itu satu genus dengan penyakit smallpox, tapi penyakit smallpox itu sekarang sudah eradikasi ya. Nah, ini sejarah dan penyebaran dari penyakit monkeypox. Dulu awal mulanya penyakit ini kenapa kok dikasih nama monkeypox? Karena pada tahun 1958 di kota Denmark, itu ada 2 kasus yang menyerupai cacar air yang ditemukan pada kera penelitian. Jadi awal mulanya penyakit ini muncul pada kera. Oleh karena itu asal muasal kenapa kok dinamakan monkeypox. Ya, jadi ada 2 kera penelitian yang mempunyai gejala klinis seperti cacar. Nah, kemudian pada tahun 1970 di Kongo, itu pertama kalinya penyakit ini ditemukan pada manusia. Dan negara-negara yang merupakan negara endemik, yaitu biasanya di negara-negara Afrika Tengah dan Barat. Sedangkan pada 2003, pada tahun 2003, itu pertama kali wabah monkeypox ini ada di luar Afrika, yaitu ditemukan di Amerika, sekitar 70 kasus. Nah, sedangkan pada tahun ini, tahun 2022 ini, banyak di luar, jadi sudah di luar Afrika dan Amerika, lebih tepatnya di negara Inggris,
Di Asia juga ada banyak ya, Singapura dan negara-negara non-endemik lainnya juga sudah mulai terdampak. Salah satunya di Indonesia, berita terakhir yang saya dapatkan sudah ditemukan 1 pasien ya, dengan riwayat yang bepergian. Tapi untungnya cuma 1 aja sampai saat ini yang dilaporkan. Nah, transmisi atau penularannya bagaimana ini untuk monkeypox sendiri? Nah, ini ya, penularan dapat terjadi dari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh atau lesi kulit atau mukosa. Apa itu lesi kulit? Lesi kulit itu kayak luka ya. Jadi ada luka sedikit sekali di tangan atau di kulit itu bisa membuat penyakit ini menginfeksi kita. Jadi atau lesi kulit atau mukosa dari hewan yang terinfeksi. Jadi hati-hati, hewan-hewan apa sajakah yang bisa menularkan penyakit ini? Yang pasti 1, kera, sesuai dengan judulnya. Yang kedua, yaitu hewan-hewan pengerat. Contohnya apa? Kelinci, tikus, tupai, landak, rusa itu juga bisa. Itu yang paling sering ya. Nah, kalau pada manusia bagaimana cara penularannya? Ini bisa dengan kontak dekat dengan sekret pernafasan, yaitu dengan droplet ya. Kemudian lesi kulit orang yang terinfeksi atau benda yang baru saja terkontaminasi. Jadi kalau pada manusia ini memang benar-benar random ya, mirip-mirip sama COVID karena ini kan infeksi virus ya. Jadi apapun yang berhubungan atau yang sudah terkontaminasi dengan cairan, baik itu dalam bentuk apapun ya, dari droplet si pasien yang terkontaminasi ataupun dari luka yang ada di kulitnya orang yang terinfeksi, ataupun misalnya ada benda-benda yang kena sentuh atau yang kena cairan dari luka yang orang sudah terinfeksi, itu juga bisa membuat kita tertular. Nah, sedangkan ini ada juga penularan dapat terjadi melalui plasenta. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil itu juga bisa tertular, ada resiko ya, ada resiko tertular. Bagaimana ya? Itu 1, kalau misalnya ibunya pas lagi hamil kemudian mungkin kontak dekat dengan orang yang terinfeksi atau tersenggol luka dari orang yang terinfeksi, atau ada benda-benda yang secara tidak sengaja sudah terkontaminasi dan kemudian terkena atau terkontaminasi dengan ibu yang mengandung, kemudian bisa. Jadi ada penularan dari plasenta ke janin. Kemudian saya lanjut ya. Nah, ini untuk manifestasi klinis ini dalam artian gejala klinisnya apa saja. Jadi saya jelaskan dulu untuk masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itu adalah periode di mana Anda mulai pertama kali terpapar sampai timbulnya gejala. Jadi bisa cepat, bisa agak lama. Jadi range-nya bisa 5 sampai 21 hari. Cukup lama ya. Kalau COVID kan biasa isolasi cuma 2 mingguan, 10 hari sampai 14 hari, ini sampai 21 hari, kurang lebih berarti 3 minggu. Jadi ini awal dari Anda terpapar sampai munculnya gejala, range harinya seperti ini, 5 sampai 21 hari. Tergantung dari imun masing-masing pasien. Oke. Nah, masa infeksi itu ada 2 periode. Yang pertama namanya masa invasi. Masa invasi ini apa? Masa invasi itu ya pertama kalinya. Jadi sebelum luka-lukanya itu muncul. Jadi gejala-gejala awalnya dulu. Itu bisa 0 sampai 5 hari. Gejala-gejala apa saja yang bisa muncul pada masa invasi? Bisa gejalanya meriang-meriang, demam, sakit kepala hebat, nyeri punggung, nyeri otot, dan yang paling krusial, biasanya yang paling ketara ya, itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening. Dok, di mana saja letak-letak kelenjar getah bening? Biasanya yang paling mudah dan yang paling mudah diingat yaitu ada di daerah pelipatan-pelipatan. Ya, itu biasanya yang paling gampang orang awam yang harus ingat, hati-hati kalau ada pembengkakan kelenjar getah bening. Dan biasanya kalau ini kan sudah seperti biasanya, dok mirip-mirip kayak masuk angin ya. Ya, memang kalau masa invasi memang mirip-mirip kayak masuk angin, meriang-meriang, greges, gak jelas gitu ya.
Nah, kemudian ada yang kedua yaitu masa erupsi. Masa erupsi itu 1 sampai 3 hari setelah demam. Biasanya setelah masa invasi ini muncul, 1 sampai 3 hari kemudian baru erupsi. Erupsi itu dalam artian apa? Mulai muncul luka atau lesi kulit. Jadi mulai muncul gejala-gejala yang ada di kulit itu. Seperti apa? Awalnya bercak kemerahan. Ya, awalnya bercak kemerahan, kemudian dia ada plenting sedikit, ada lentingan sedikit. Terus kemudian berkembang jadi lenting yang berisi cairan. Nggak tahu itu cairannya cairan serum atau cairan nanah. Nah, setelah itu cairan pecah, istilah kerennya meledos. Dokter Andri tahu meledos nggak? Tahu dong. Oh, tahu ya. Saya pikir nggak tahu. Lo aslinya dari mana ini? Loh, nanti jadinya curhat dong, Dok. Nanti Enggak dong, aku kan cuma tanya doang. Biar nggak bosan, biar nggak ngantuk itu. di Surabaya, Dok. Oh, asli Surabaya. Ya, oke. Saya nanti ya. Nah, Setelah meledos ini pasti dia akan kering. Nah, kering ini jadinya kalau bahasa Indonesia itu keropeng ya, keropeng. Nah, nanti jadi keropeng. Setelah keropeng nanti lama-lama dia akan kering dan lepas dari kulit kita, gitu ya. Jadi masa erupsi itu adalah masa di mana mulai muncul gejala-gejala atau luka di kulit kita. Ciri-cirinya gimana, Dok? Untuk membedakannya dengan cacar air. Ini beneran mirip sekali. Bahkan kadang kita pun juga terkecoh. Cuman ada perbedaannya begini. Kalau cacar monyet atau monkeypox, biasanya luka kulitnya itu, lentingan-lentingannya itu dimulai dari area wajah. Jadi wajah dulu, kemudian dia langsung ke seluruh tubuh. Biasanya ada di telapak tangan sama telapak kaki, itu juga ada. Tapi bedanya dengan cacar air, itu kalau cacar air itu dari tengah, menyebar dari tengah, dari badan, menyebar ke area tubuh yang lain. Tapi kalau ini pasti wajah dulu. Wajah dulu, kemudian baru telapak tangan. Nah, diagram yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan tempat atau area tubuh yang paling banyak terdampak. Jadi paling banyak terdampak itu adalah wajah, sekitar 90%, kemudian telapak tangan dan telapak kaki, 75%, mukosa mulut itu berarti yang ada di dalam mulut kita ya, itu sekitar 70%, kemudian sisanya ada di alat kelamin, daerah genital, dan konjungtiva di area mata. Saya lanjut ya. Nah, sebenarnya penyakit ini mempunyai sifatnya bagus, yaitu self-limiting disease. Artinya apa? Dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, dengan gejala yang berlangsung dari 2-4 minggu. Cuman biasanya orang-orang tuh panik, karena kan jelek ya, ada mukanya ada variatifnya, yaitu ada pelenting-pelentingnya itu loh, ada bentol-bentolnya, itu kan nggak cantik, nggak seksi gitu ya, jadi bingung. Terus kan ada gejala-gejala lain, misalnya demam, nyeri otot, dan lain-lain sebagainya. Biasanya kasus berat lebih sering terjadi pada anak-anak dan terkait dengan paparan virus atau status kesehatan pasien, serta komplikasi yang dialami oleh pasien. Jadi dari awal kan saya sudah bilang, karena ini penyakit virus, jadi hubungannya erat dengan imunitas tubuh dari si pasien sendiri. Oke, biasanya kalau pasien-pasien yang berat itu biasanya terdapat komplikasi, yaitu apa? Biasanya infeksi sekunder, ada bronkopneumonia itu jadi misalnya gangguan pernafasan ya, kemudian sepsis, ensefalitis yaitu radang selaput ensefal di otak, kemudian ada infeksi dari kornea, diinfeksi di mata, sampai dengan kehilangan penglihatan. Tapi itu kalau biasanya terjadi jika pasien-pasien itu dengan komplikasi, dan pastinya biasanya pasien-pasien dengan komplikasi itu status imunnya pasti buruk, biasanya di bawah orang normal. Nah, ini ya perbedaan klinisnya. Monkeypox, cacar air, sama flu Singapura. Penularannya kalau zoonosis itu namanya zoo ingat ya, zoo kebun binatang. Jadi penularan dari binatang ke manusia, kalau cacar air dan flu Singapura dari manusia ke manusia. Gejala khasnya seperti yang saya tadi sudah tekankan, untuk monkeypox ini yang paling dominan yaitu adalah pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan pada cacar air dan flu Singapura dan misalnya ada penyakit-penyakit dengan lenting-lenting berisi cairan yang lain, biasanya nggak ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi memang ini bisa menjadi suatu pembanding yang
cukup mudah untuk orang awam. Biasanya jika ada pembesaran kelenjar getah bening, sudah kita mulai aware. Ya, kalau cacar air biasanya cuman ada ruam kemerahan, ada lenting-lenting berisi cairan, kemudian ada rasa gatalnya. Tapi kalau monkeypox ya bisa gatal, bisa enggak, tergantung. Tapi pembesaran kelenjar getah bening biasanya dominan. Nah, gimana untuk vaksinnya? Vaksinnya untuk sementara sampai saat ini masih belum ada. Oke. Nah, bagaimana cara mendiagnosis dari monkeypox? Yang pertama, harus dokter yang akan memeriksa dan menilai ini beneran monkeypox apa bukan. Ya, jadi nggak boleh ke dukun ya. Biasanya ada loh, sampai sekarang masih ke dukun atau paranormal gitu ya, obat-obatan alternatif gitu. Nanti kita harus ke dokter ya, biar kita yang memeriksa dan menilai. Kemudian yang kedua, secara pasti harus dilakukan penegakan diagnosis melalui laboratorium rujukan. Setahu saya sampai saat ini laboratorium rujukan yang bisa dilakukan PCR untuk monkeypox ini masih di Jakarta, masih 2 tempat kalau saya nggak salah ya. Jadi misalnya di Surabaya ya saya nggak minta ya, misalnya ada kasus di Surabaya gitu mungkin ya akan dibantu ya dengan lab, misalnya ke lab Granostik nih. Nanti lab Granostik akan mengambil sampelnya dan kemudian akan dikirimkan ke Jakarta. Jadi kalau misalnya mau dilakukan PCR atau swab PCR-nya itu bagaimana? Kita ambil cairan yang ada di luka kulitnya. Jadi bukan yang disogrok di kayak corona ya, kayak COVID gitu bukan ya. Jadi kita ambil cairan yang ada di lenting-lenting itu, yang di luka-luka, yang di kulit. Nah, nanti itu disimpan di dalam tabung yang kering dan steril pastinya, kemudian harus dalam suhu yang dingin. Baru nanti diolah lagi di lab yang sudah ditunjuk sebagai laboratorium rujukan. Pengobatannya bagaimana? Seperti yang tadi saya sebutkan ya, monkeypox merupakan penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Jadi sampai sekarang memang belum ada obat atau vaksin yang khusus untuk monkeypox, nggak ada. Jadi pengobatannya untuk apa dong, Dok? Jadi pengobatan bersifat simptomatik dan suportif. Apa maksudnya simptomatik? Jadi sesuai dengan gejala yang Anda alami. Jadi misalnya Anda demam ya, nanti kita akan memberikan obat penurun panas misalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda ada luka kering misalnya, ya nanti kita akan berikan obat-obat yang sesuai dengan yang cocok dengan kondisi atau gejala yang Anda alami. Nah, kemudian seumpama ada pasien yang misalnya dicurigai, udah kita masukin aja, kita lapor ke Dinkes setempat, dan orang tersebut yang dicurigai itu harus diisolasi, ya diasingkan dulu. Supaya apa? Supaya mencegah agar tidak jadi penularan, karena penularannya sangat cepat sekali dibandingkan dengan COVID. Karena kalau misalnya yang membuat cepat itu adalah itu cairan yang ada di lukanya itu. Penularannya monkeypox ini sangat cepat sekali. Nah, pencegahannya gimana? Sama mirip-mirip 11-12 dengan COVID ya. Yang pasti harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangan supaya apa kan? Karena kita nggak tahu ya benda-benda yang sudah terpapar. Apa kan soalnya virusnya kasat mata. Jadi mau nggak mau ya tetap harus aware terhadap diri kita sendiri. Setidaknya jika kita tidak bisa menjaga ke orang lain, tapi kita harus aware kepada diri kita sendiri dulu. Jadi sering-sering jaga kebersihan ya. Cuci tangan pakai sabun. Dok, kalau misalnya saya kulitnya sensitif, bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang paling sering. Masa harus sering-sering cuci tangan pakai alkohol? Kalau misalnya mau cuci tangan, boleh pakai sabun bayi saja. Kalau kulitnya sensitif. Ya, terus kemudian setelah cuci tangan dikeringkan, setelah dikeringkan nanti bolehlah pakai pelembab ya, pakai pelembab khusus untuk tangan. Ada kok sekarang banyak pelembab-pelembab untuk kulit sensitif ya. Kemudian cara pencegahan yang kedua, hindari kontak langsung dengan hewan-hewan yang dicurigai atau yang berkemungkinan untuk menularkan virus ini. Nah, kan monkey-nya lucu ya, modelnya melas gitu, tapi kan dia sudah ada pentol-pentolnya. Jadi jangan dekat-dekat atau kontak secara langsung dengan hewan-hewan pengerat ya kalau bisa. Kemudian kalau ada darah-darah atau daging, kalau suka hobi makan daging ya harus dimasak
ya benar-benar matang baru dimakan. Kemudian yang pasti ini hindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Termasuk apa? Termasuk benda-benda yang melekat pada orang tersebut. Ya misalnya tempat tidur, pakaian, kursi, atau apapun yang sudah pernah mereka sentuh itu ya sebaiknya tidak kita pegang juga. Oke, sekian dari saya untuk paparan penyakit monkeypox pada sore hari ini. Sekiranya bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk green ya. Tadi siapa dok namanya? Greeners kalau Greeners. Greeners ya. Mohon maaf Greeners gitu kan ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you Dokter Meli atas Ya. cukup jelas. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan boleh via chat atau boleh raise hand. Ya, jadi sambil menunggu teman-teman saya mau tanya dikit nih, Dok. Nah, ini kan yang tadi Dokter Meli udah paparkan bahwa ini bukan penyakit yang baru ya, Dok. Beda dengan COVID nih. COVID kan memang penyakit yang baru. Nah, ini kan penyakit ini dulu sudah ada sekitar 1950-an. Kemudian pertama ditemukan oleh hewan, kemudian ada transmisi ke manusia di 1970-an. Kemudian habis itu kan sempat punah ya, Dok ya. Kemudian sekarang muncul lagi nih. Enggak punah. Tapi pada saat itu kasusnya tidak punah, tetap ada. Tidak, enggak punah sampai hilang belas gitu enggak sih. Masih tetap ada, cuma seputar Afrika aja yang di daerah endemik saja. Dan tidak terblow up. Oh, baik. Jadi enggak benar-benar punah gitu, enggak. Masih ada ya seputar area Afrika aja gitu, enggak keluar. Nah, pada yang tahun 1970-an itu kan, 2003 ya yang dia keluar itu. Nah itu. Nah, kira-kira apa nih dok yang membuat sekarang itu udah hampir ke 92 negara nih dok? Biasa traveling biasanya yang paling sering. Jadi orang berpergian ke sini. Dulu kan jarang ya orang traveling, sekarang kan makin banyak ya, transportasi juga makin mudah dan makin bisa terjangkau harganya. Mungkin orang-orang juga suka healing ya zaman now ini. Jadi pengen healing, nggak taunya bawa oleh-oleh gitu ya. Oke. Nah, jadi kemudian nih dok, untuk yang saya pernah baca, itu katanya memang untuk perbedaannya dia itu lenting-lentingnya itu bisa ada nananya gitu ya dok. Apa karena itu infeksi bakteri atau memang pure karena monkeypox ini dok? Jadi variatif ya, sama kayak mirip-mirip sama kayak cacar, kayak varicella kan, varicella juga kalau misalnya ada infeksi juga bisa ya, ada kemungkinan untuk cairan lenting yang di dalam lenting itu bisa berupa nanah juga, jadi warnanya keruh gitu, putih-putih, agak putih-putih susu gitu ya. Sama, jadi kurang lebih sama kok antara monkeypox sama si cacar, cuman yaitu yang paling bisa dibedakan itu kalau dari kasat mata ya, dari pemeriksaan, kita harus periksa apakah ada pembesaran kelenjar getah beningnya atau tidak. Dan yang kalau memang mau pasti, memang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, seperti yang tadi saya bilang dengan pemeriksaan PCR. Tapi sayangnya memang masih terbatas ya, untuk PCR-nya masih ada di Jakarta, dan pengiriman sampelnya pun juga harus benar-benar dipikirkan ya, karena kan kalau misalnya bawa sampelnya juga suhu, terus alat transportasinya juga kurang bagus, nanti takutnya hasilnya juga berpengaruh ya. Ya, benar sekali dok. Nah, jadi mungkin biar greeners semua itu pada nggak bingung loh, ini kok yang ini di PCR juga. Nah, mungkin itu ya dok ya yang sering menjadi kebingungan di masyarakat bahwa loh sejauh ini kan setahunnya mereka PCR itu hanya untuk COVID ya dok ya, karena COVID nih. Mungkin dokter Meli boleh jelasin nih, PCR itu apa sih dok dan kegunaannya itu? Kalau untuk PCR-nya sendiri secara garis besar saya bisa bantu, tapi kalau detail banget itu bukan porsi saya sih sebenarnya, bagiannya diagnostik mungkin ya. Cuman kalau PCR ya memang kalau untuk monkeypox ini memang digunakan sampai saat ini yang saya tahu ya untuk menegakkan diagnosis. Jadi memang berbeda dengan COVID. Kalau COVID kan ambilnya dari cairan atau
lendir ya, di rongga hidung, kadang ada yang di rongga tenggorokan gitu. Tapi kalau yang di monkeypox, kita ambilnya dari cairan yang ada di luka, yang dari dalam lentingnya itu. Karena apa? Karena beda, kalau setahu saya beda DNA strain-nya. Jadi lebih spesifik sih sebenarnya, itu lebih enak lagi sebenarnya orang lab-nya yang cerita, lebih seru. Kalau saya cerita itu nggak seru. Yang saya tahu cuman itu beda di DNA strain-nya, makanya beda pola ambil dan lesinya, cairannya itu harus benar-benar yang di lukanya itu. Oke. Kemudian selanjutnya tuh ada yang mengatakan bahwa efektivitas vaksin Smallpox. ya, itu mungkin Dokter Meli boleh jelaskan tuh, karena kan udah pada heboh, ada yang bilang loh kenapa vaksinnya bisa secepat itu dan apa segala macam tuh, dan common netizen tuh. Kemudian vaksinnya ya gitu-gitu dok. Kalau ini setahu saya juga ya, kalau smallpox itu kenapa kok bisa katanya efektivitasnya bisa 85%. Benar. Ya, kalau katanya netizen itu kan ya 85%. Karena memang genusnya itu sama kayak smallpox sama monkeypox ini sama. Jadi satu genus untuk varian virusnya gitulah ya, istilah awamnya ya, varian virusnya itu sama. Makanya kenapa kok vaksin dari smallpox ini sangat efektif, lumayan loh 85% kan. Cuman kan memang penyakit smallpox kan sudah eradikatif ya, sudah istilahnya kayak tadi dia mati dead gitu ya, sudah musnah lah, istilahnya itu eradikatif, sudah musnah. Jadi memang penyakit itu sudah nggak ada lagi. Bahkan saya aja cuman baca di textbook ya, nggak ketemu sama itu si smallpox. Cuman pada tahun berapa 50 atau 60-an kali ya, orang-orang zaman dulu yang sempat divaksin katanya sudah lumayan kebal dengan si monkeypox ini, karena biasanya kalau ada orang-orang yang sudah divaksin terus ada bekasnya, itu ada bekasnya parut, jaringan parut yang ada di tangan, kadang ada yang di paha, orang-orang zaman kelahiran 60-an kali. Itu katanya vaksin itu kan sudah divaksin smallpox, katanya bisa agak kebal dengan penyakit ini. Cuman sebenarnya kita kembali lagi jangan panik ya istilahnya. Karena secara nggak langsung kalau Anda panik, imun Anda itu juga langsung turun gitu loh. Kalau Anda makin cemas, makin panik, otomatis si virus senang. Jadi bukan senang, maksudnya mudah untuk masuk gitu. Jadi memang yang pertama harus tenang dulu, nggak boleh terlalu panik dan tidak boleh terlalu parno. Jadi harus tenang, tidak boleh terlalu parno. Kalau misalnya, loh saya ada lenting, kemudian ada pembesaran kelenjar, ya belum tentu. Kita harus cek dulu kan. Jangan buru-buru semua dihantam rata. Cacar monyet, monkeypox. Enggak sih. Ya kita tenang dulu. Kita harus, yang satu yang pasti itu harus anamnesis dulu. Harus anamnesis itu istilahnya kita harus tanya-tanya dulu ke pasiennya. Riwayatnya bagaimana, awal mulanya ceritanya, kayak gitu. Jadi nggak boleh buru-buru langsung parno gitu, langsung, monkeypox. Nanti lama-lama ketularan terus nggak jelas gitu, padahal dia bukan sebenarnya. Ya, benar banget tuh. Nah, ini teman-teman dari Spill ada yang ingin ditanyakan nih. Karena saya lihat di box chatnya ini masih kosong antara benar-benar udah ngerti banget nih pembahasan Kayaknya tidur. Kayaknya tidur. Ngantuk paling dengerin ceramah saya ya. Atau karena memang udah sangat amat jelas nih apa yang tadi udah disampaikan sama Dokter Meli nih. Oke, Dok. Mungkin nih Dok, kira-kira selain pencegahan yang tadi sudah dikatakan ya intinya pencegahannya ya kembali lagi kepada 3M, 5M itu ya Dok ya. Iya, betul. PHBS itu ya Dok ya. Nah, tapi ada nih yang bilang kayak, loh saya udah PHBS nih, contohnya udah sering cuci tangan dan segala macam nih. Itu masih ada nggak potensi saya untuk ketularan gitu? Ya jawabannya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada potensi. Semua orang punya potensi yang sama. Cuman orang-orang dengan kondisi imun yang tidak normal, dalam artian memang lebih rendah dibandingkan dengan orang normal, potensinya lebih gede, lebih besar.
Cuman kalau memang Anda sudah menjalankan pola hidup sehat, terus pola tidur istirahatnya juga bagus, teratur, menjaga kebersihan, kondisi badan selalu fit, saya rasa kemungkinan untuk monkeypox juga kecil gitu loh. Walaupun memang setiap orang punya potensi, sama dong dengan misalnya gini, logika aja, flu, ya kan? Misalnya kena sakit flu, ada nggak setiap orang punya potensi kena flu? Jawabannya kan pasti ada. Kapan saya kena flu? Ya nggak tahu. Hanya Tuhan dan virus flu yang tahu kan begitu ya. Jadi jawabannya sama, karena ini semua itu infeksi virus tuh sifatnya kayak gitu. Benar sekali, Dok. Jadi ya itu ya, kita cuma bisa melakukan apa yang menjadi porsi kita, selebihnya ya kita nggak tahu nih antara. Betul, serahkan dengan yang di atas. Benar sekali. Waduh, ini kayaknya nyambi webinar kesehatan, nyambi webinar agama nih, Dok. Oh iya, rohani ya. Iya, benar. Ya mohon maaf ya, Greeners. Gak. Ini dipancing oleh Dokter Andri.